mengirimkan surat ucapan selamat kepada Cornelis Jansson Speelman atas penunjukan dirinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengiriman surat ucapan selamat oleh Pangeran Haji kepada Cornelis Jansson Speelman memicu kekecewaan Sultan Abdul Fattah dikarenakan pada masa itu Verenigde Oostindische Compagnie baru saja menghancurkan pasukan gerilya Kesultanan Banten di Cirebon 35, yang berimbas pada berhasil dikuasai sepenuhnya wilayah Kesultanan Cirebon oleh misi Riklof van Goens menghancurkan Kesultanan Banten. Pada tanggal 4 Januari tahun 1678, Riklof van Goens ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1679 Riklof van Goens menulis surat kepada pemerintah Belanda. Dia menuliskan bahwa yang amat perlu untuk pembinaan negeri kita, Belanda, ialah penghancuran dan penghapusan Banten. Banten harus ditaklukkan atau kompeni akan lenyap. Belanda. Pangeran Haji dan kekalahan pasukan gerilya Kesultanan Banten di Cirebon. Pada masa gerilya ini Sultan Abdul Fattah dari Kesultanan Banten menghadapi konflik internal yang dipicu oleh kekhawatiran Pangeran Haji akan tahta Kesultanan Banten yang mungkin tidak akan jatuh kepadanya. Konflik internal ini memulai puncaknya ketika Cornelis Jansson Speelman ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menggantikan Riklof van Goens pada tanggal 29 Oktober tahun 1680. Perang saudara sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten, akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Tetapi pada tanggal 28 Desember tahun 1682 kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada tanggal 5 Mei tahun 1683, VOC mengirim Untung Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan balinya, bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Heppel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayah Luhur, di mana pada tanggal 14 Desember tahun 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuveler, tetapi terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tanggal 28 Januari tahun 1684, pos pasukan Willem Kuveler dihancurkan, dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada tanggal 7 Februari tahun 1684 sampai di Batavia. Bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji harus dibayar dengan memberikan kompensasi kepada VOC diantaranya pada tanggal 12 Maret tahun 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC.
seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isaac de Saint Martin, laksamana kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus tahun 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu, berdasarkan perjanjian tanggal 17 April tahun 1684, Sultan Haji juga mesti mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada VOC. Setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai mencengkeramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin dan kemudian dikenal juga dengan gelar Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintahan masa berikutnya. Konflik antara keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten atas ikut campurnya VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin, di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi vasal dari VOC. Penghapusan Kesultanan Banten dan lepasnya Lampung pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 sampai tahun 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya, Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran Istana Surosowan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan, Istana Surosowan, dan kemudian dipenjarakan di Benteng Spilwit. Sultan Abul Nasar Muhammad Ishak Zainul Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada tanggal 22 November tahun 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Selain itu, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 22 November tahun 1808 untuk melepaskan Lampung dari wilayah Kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan VOC. Wilayah Lampung dalam surat keputusan tersebut langsung berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.